Pura dalam Pandawa pertapaan pemimpin. Bavasmin Klisyamananam, Avidya Kama Karmabdhi, Sravana Smaranarhani, Karisyan Iti Kecana. Srimad Bhagavatam, I. 8:35. Maksudnya, Tuhan turun ke dunia untuk menghidupkan kembali bakti manusia pada Tuhan dalam wujud mendengar, Sravanam, mengingat dalam hati, Smaranam, menyembah, Arhani, dan dengan kerja yang dapat dilakukan sesuai dengan swadharma, Karisyan. Dengan bakti itu roh yang terikat oleh berbagai penderitaan dapat mengambil manfaat untuk memperoleh pembebasan dari penderitaan rohani. Sloka Srimad Bhagavatam yang dikutip adalah salah satu dari 26 sloka doa-doa Dewi Kunti kepada Sri Krishna. Setelah perang Baratayuda selesai atas karunia Sri Krishna telah berhasil dinobatkan kembali Yudhistira sebagai Raja Hastinapura. Selanjutnya Sri Krishna akan kembali ke Dwarawati. Saat akan kembali itulah Dewi Kunti, ibu para Pandawa, menyampaikan doa pujaannya kepada Sri Krishna. Doa pujaan Dewi Kunti itu sebanyak 26 sloka yang terdapat dalam skanda pertama dari Srimad Bhagavatam dari sloka 18 sampai sloka 43. 26 sloka tersebut mengandung ajaran tentang kehidupan di dunia material ini sebagai sarana untuk mendaki ke dunia rohani sebagai tujuan hidup yang sebenarnya. Karena itu sloka tersebut terkenal dengan ajaran Dewi Kunti. Salah satu sloka yang dikutip di atas mengandung makna tentang tujuan Sri Krishna menjelma untuk menguatkan bakti manusia pada Tuhan. Bakti itu tidak hanya dalam wujud menyembah saja, tetapi dalam wujud mendengar dan mengingat dan melaksanakannya dalam wujud kerja nyata sesuai dengan kemampuan dan swadharma masing-masing. Dengan bakti yang demikian itulah manusia akan dapat membebaskan dirinya dari kesengsaraan hidup baik saat di dunia nyata ini maupun di dunia niskala. Pemahaman Dewi Kunti akan kelahiran Sri Krishna inilah yang diajarkan juga pada putra-putrinya. Karena itu Pandawa dapat dengan sukses mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam berbagai dinamika kehidupannya. Di Desa Pule Kecamatan Rendang di Bukit Tulubiu terdapat sebuah pura yang bernama Pura dalam Pandawa. Pura ini berada di tengah hutan perbatasan antara Kecamatan Kintamani, Bangli dengan Rendang, Karangasem. Pura ini disebut Pura dalam Pandawa. Meskipun namanya Pura dalam tidak ada hubungannya dengan pengertian Pura dalam sebagai unsur kahyangan tiga. Istilah dalam juga berarti raja atau pemimpin. Mengenai keberadaan Pura dalam Pandawa ini, menurut pemangku pura dan juga tokoh adat di desa setempat, belum menjumpai adanya sumber tertulis. Nampaknya Pura dalam Pandawa ini pada zaman dahulu pernah sebagai pertapaan para kesatria untuk memohon karunia agar dapat menjadi pemimpin dengan sifat-sifat mulia seperti para Pandawa. Karena di pura tersebut terdapat pelinggih manjangan saluang, dapat diperkirakan bahwa pura tersebut terkait dengan keberadaan Mpu Kuturan yang menjadi senapati dan pandita Mpu di Bali mendampingi raja pada abad ke-11 Masehi. Mungkin saat itu pura tersebut belum seperti sekarang ini. Karena keberadaan Pura dalam Pandawa saat ini sudah tampil mengikuti budaya Hindu Siwa Siddhanta yang berkembang pesat pada abad XV Masehi. Menurut J.R. Romangku ada yang sudah cukup lama sebagai pemangku di pura tersebut. Upacara puja wali Pura dalam Pandawa ini setiap Buddha Umanis Wuku Dukut. Yang dipuja di Pura dalam Pandawa ini adalah Dewa Pitara atau roh suci dari para Pandawa putra-putra Dewi Kunti sebagai 5 pemimpin penegak dharma yang diceritakan dalam epos Mahabharata yang amat terkenal di seluruh dunia itu. Pura dalam Pandawa ini ada 8 pelinggih yang membangun Pura dalam Pandawa. Pelinggih utama sebagai media pemujaan para Pandawa berbentuk pelinggih taksu. Di sebelah kanannya pada pelinggih Limas Catu dan Limas Mujung. Sedangkan yang paling kanan terdapat pelinggih manjangan saluang sebagai media pemujaan pada Mpu Kuturan. Di sudut timur laut pura terdapat pelinggih Padma sebagai pelinggih pesaksi. Di sebelah kiri dari pelinggih Padma pesaksi terdapat pelinggih Sri Sedana dan pelinggih Sapta Patala. Di tengah-tengah di hadapan pelinggih taksu terdapat pelinggih Pesamuan. Adanya pelinggih Limas Catu Limas Mujung umumnya sebagai pasimpangan Batara di Gunung Agung dan Gunung Batur. Namun menurut keterangan pemangku pura,
Dua pelinggih tersebut terkait dengan pemujaan keluarga Pandawa. Sangat mungkin untuk memuja leluhur Pandawa sebagai Purusa dan Pradana. Dewi Kunti juga diceritakan dalam cerita Kunti Seraya bertapa di Pura Dalam untuk memohon agar bencana wabah penyakit yang menyerang kerajaan Indraprastha segera dapat diatasi oleh Dewi Durga. Saat Dewi Kunti diuji agar menyerahkan salah seorang putranya sebagai santapan Dewi Durga, ternyata Dewi Kunti bersikap ragu-ragu. Cinta Dewi Kunti pada putra-putranya menyebabkan Dewi Kunti ragu-ragu mengorbankan putra-putranya itu. Antara cinta pada anak dan bakti pada Tuhan dengan keikhlasan berkorban sungguh sesuatu yang sulit. Karena keragu-raguannya itulah roh raksasa Kalika masuk ke dalam diri Dewi Kunti. Karena ada roh Kalika dalam diri Dewi Kunti maka Sahadewa, putranya, diseret dijadikan persembahan untuk santapan Dewi Durga. Dewi Kunti benar-benar telah kehilangan kesadaran diri sebagai ibu. Tetapi Sahadewa sangat ikhlas berkorban demi keselamatan negara. Karena keikhlasannya itulah Dewa Siwa masuk ke dalam diri Sahadewa. Karena ada Dewa Siwa di dalam diri Sahadewa maka dua raksasa yaitu Kalantaka dan Kalanjaya yang menyebarkan wabah di Indraprastha dapat dikalahkan oleh Sahadewa. Demikian juga Dewi Kunti dapat diselamatkan dari pengaruh roh Kalika, sehingga Dewi Kunti kembali sadar sebagai sedia kala. Inilah yadenya seorang putra kepada negara dan kepada ibunya. Dalam cerita Kunti Seraya ini ada nilai-nilai kehidupan yang patut kita renungkan. Dewi Kunti meskipun sebagai ibu dari Pandawa, saat ada masalah negara ikut juga berusaha berjuang mengatasi masalah negara meskipun dalam wujud doa. Doa sesungguhnya amat utama dalam menuntun hidup agar rohani selalu terawat dengan baik. Karena rohani itulah sebagai kemudi kehidupan manusia. Dewi Kunti dalam usaha mulianya mendapatkan godaan besar menjadi korban raksasa Kalika. Sahadewa sebagai putra berhasil membangun kekuatan spiritual dari Dewa Siwa, hal itu pun terjadi karena usaha Dewi Kunti yang sampai menjadi korban kemasukan roh jahat Kalika. Sebagai putra, Sahadewa pun bangkit menyelamatkan negara dari bencana dan juga menyelamatkan ibunya dari pengaruh buruk Kalika. Negara Indraprastha dan Ibu Kunti pun selamat dari bencana. Cerita ini sebagai visualisasi pengabdian ibu dan putranya untuk keselamatan negara. Usaha ibu dan putra dalam menyelamatkan negara ini patut menjadi sesuluh antara generasi tua dan muda dewasa ini. Generasi tua